dan ada 2 poin yang saya temukan di masyarakat. Poin yang pertama itu di lokasi di masjid-masjid, poin yang kedua di masyarakat umumnya. Mereka menyampaikan dulu Pak, Sopeng itu kecil dan bahkan dibilang orang terbelakang. Ketika nonton di televisi film Amerika, film Jepang, film Cina, di situ kebersamaan yang paling utama itu pelayanan kepada masyarakat yang sudah mereka rasakan. Ya, hal ini harus kita istiqomah pertahankan. Mudah-mudahan yang utama kesehatan ibu-ibu dan para petugas di lapangan dari driver dan mobilnya yang opsinil, dan mudah-mudahan itu semua tetap ready. Nah, inilah dalam waktu menit itu PST sudah datang. Jadi kita sudah standar internasional, kita pakai sudah apa yang ada di film, kita juga sudah bisa rasakan secara nyata. Sehingga masyarakat merasa menyampaikan kalau penyuluhan itu merasa bangga, merasa salut atas pelayanan Bapak-Bapak sekalian. Mudah-mudahan Allah membayarnya dengan amalan yang setimpal, dan mudah-mudahan juga karena ini ujian dari masyarakat semakin hebat, dan mudah-mudahan Ibu dan Bapak yang tugas mesti jangan menjadi suatu kesombongan juga, tetap istiqomah kita rendah hati kepada masyarakat dan tetap istiqomah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya hormati dari Bapak Kepolisian, yang mana artinya lebih waspada, lebih alert sehingga untuk menjalin koordinasi sama tim PST 119, di mana kita memang bergelut di bidang kegawatan darurat. Nah, dalam hal ini kita juga menyikapi tentang sekarang sih bukan isu lagi. Ini memang sudah menjadi wabah dunia, sudah menjadi pandemi tentang COVID-19 itu sendiri. Dan kemarin sudah dibuktikan bahwa Sulawesi Selatan sudah ada 2 positif. Nah, artinya kita yang notabene tinggal di Sopeng ini harus lebih waspada lagi karena sudah semakin dekat akan virus tersebut. Jadi kami di sini kami sebenarnya begini, untuk kayak Bapak Kepolisian mungkin lebih ke arah promotif preventif. Nah, dalam hal ini promotif preventifnya itu yang paling efektif untuk dalam hal mencegah penyebarluasan COVID-19 itu yang mulai dari diri sendiri dengan hygiene, rutin cuci tangan, mungkin itu sudah tersebar di mana-mana. Dan yang penting mengedukasi masyarakat untuk tetap tinggal di rumah. Karena yang saya temukan di masyarakat ini, mereka masih bebas berkeliaran kemana-mana. Bahkan mungkin saya belum sinkron dengan pemerintahan, ada kebijakan dari pemerintah. Bahkan sampai malam ini saya pantau warung kopi itu masih rame-rame. Nah, masih ramai sekali. Saya bilang, aduh, kita nggak tahu yang di warkop ini pernah tidak jalan ke Makassar atau bahkan pernah keluar daerah tuh. Nah, itu yang kita jaga. Makanya mungkin kita harus lebih mensosialisasikan untuk istilahnya untuk berdiam diri, social distancing namanya, artinya menjaga jarak untuk mencegah penyebarluasan yang semakin kemana-mana maksudnya. Nah, dalam hal ini kalau sinergitas antara mungkin yang sama kita di PSC paling untuk dalam hal mungkin kalau ada yang dicurigai, koordinasinya melaporkan ke kami, karena dalam hal ini rule-nya itu PSC yang menjemput di masyarakat. Nah, nanti kita koordinasikan ke rumah sakit dalam hal mobilisasi, dalam hal kesiapsiapan rumah sakit untuk menjemput pasien yang dicurigai COVID-19. Nah, kalau saya mungkin dari kami lebih menekankan untuk mengedukasi masyarakat dalam hal promosi preventif. Yang paling saya tekankan ini social distancing-nya itu, apalagi dalam hal untuk kalau memang tidak penting tinggal di rumah saja. Karena sampai sekarang bahkan di keluarga saya sendiri masih ada yang mau ke Makassar. Saya bilang, ini yang mesti harus dijelaskan ke mereka untuk sementara paling tidak 2 minggu lah, karena masa periode untuk inkubasinya itu untuk dalam hal pemantauan itu 14 hari. Jadi kalau dari kami sih sebenarnya karena saya edaran juga sudah ada dari provinsi, dari Sulsel dalam hal kayak sementara itu kayak katanya untuk 2 minggu ke depan
kalau bisa di rumah saja untuk 2 minggu. Nah itu masalahnya, itulah upaya untuk mencegah penyebarannya. Karena saya yakin bisa saja apalagi kayak kita yang sudah di positifnya sudah di Makassar. Nah kita tidak tahu karena kita karena untuk mendeteksinya itu dengan menggunakan PCR yang butuh 4 hari lah. Nah, saya lihat pemerintah pusat sudah mau melakukan screening massal dengan rapid. Nah, itu pun rapid itu bisa saja positif palsu, bisa saja negatif palsu. Dia tidak bisa menjadi diagnosis pasti. Iya, karena begitu dia. Karena nanti kalau dia ada positif, dia harus di screening dengan PCR kembali dengan yang validasinya. Nah, makanya mungkin kalau kita juga ini lagi berkampanye dalam hal biarlah kami yang bekerja, nanti kalian yang tinggal di rumah untuk bantu kami untuk agar lebih aman. Nah itu masalahnya, mungkin kita bisa mempromosikan dan preventifnya, pencegahannya dengan cara itu lebih efektif untuk kalau memang tidak penting atau tidak mending di rumah dan menjaga menjaga kebersihan. Kalaupun memang ada yang batuk pilek, mungkin bisa dia menggunakan masker. Tidak usah yang sehat yang bermasker, tapi mending yang sakit yang bermasker untuk mencegah penyebaran. Karena percuma kalau yang sehat bermasker sedangkan yang sakit tidak bermasker, percuma karena dia tetap menyebarkan, dia tetap berikan kontaminasi. Nah mungkin kalau dari kami seperti itu. Dan untuk masalah kayak koordinasi kalau memang ada yang dicurigai, artinya kayaknya saya sudah lihat ada juga disebar nomor telepon kami, bahkan ke rumah sakit juga. Nah dalam hal ini kita siap untuk insya Allah mungkin di Sopeng sudah tidak ada. Karena kemarin yang setahu itu yang ada heboh itu yang di rumah sakit itu masih dalam kasus ODP, orang dalam pemantauan, artinya masih bukan curiga itu juga sudah level 2 level 3. Artinya ODP orang dalam pemantauan itu bisa diisolasi di rumah. Nah, artinya apalagi kalau mungkin ada keluarga teman-teman yang sudah ada di luar perjalanan tapi tidak ada keluhan, mohon kiranya mungkin diedukasi untuk tetap dulu di rumah selama 14 hari. Nah saya rasa itu minum konsumsi vitamin, makan yang bergizi dan cukup minum. Apalagi kayak teman-teman kayak Pak Polisi yang harus terjun ke masyarakat 24 jam, saya rasa mungkin bisa saja stamina-nya turun. Nah itu yang bisa bikin gampang imunitas turun, gampang terserang virus. Jadi mungkin bisa dengan mengkonsumsi vitamin, mengkonsumsi air putih, karena salah satu yang diserang itu saluran pernapasan. Jadi jangan sampai artinya mencukupi kebutuhan cairan setiap hari. Ya, seperti itu. Dan mungkin itu juga yang harus diedukasi ke masyarakat. Karena saya juga ini sekolah masih ada yang belum diliburkan. Jadi mungkin alangkah baiknya untuk memberikan juga edukasi. Seandainya ada yang berkeliaran di jalan, kan banyak tuh, apalagi kayak di Makassar habis ujian konvoy. Nah yang ditakutkan juga di sini seperti itu. Nah artinya untuk meminimalisir kumpul-kumpul, karena kita tidak tahu virus ini, karena kita tidak bisa lihat dengan kasat mata. Mungkin kalau saya kalau dari saya yang selaku dokter penanggung pelayanan kesehatan PSK Sembilan, mungkin seperti itulah yang harus dilakukan. Mungkin cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Dokter atas penjelasannya. Semoga bermanfaat kita semua. Ini cairan apa aja Pak yang bisa dilihat Pak Dokter? Amin Pak. Cairan yang bisa. Cairan sebenarnya biar dengan alkohol 70%, tapi kan sekarang saya lihat ini kurang. Maka masker nggak ada? Masker juga tidak ada. Dia tidak sih kekurangan. Jadinya dalam hal ini sebenarnya begini Pak. Kalaupun memang tidak ada ceritanya hand sanitizer gitu yang mengandung alkohol, kan ada sabun cuci tangan. Nah sabun cuci tangan itu saya masih banyak, dan itu yang harus disediakan di pojok-pojok kantor. Jadi kalau memang merasa melakukan sesuatu harus selalu cuci tangan. Sanitizer. Iya, sabun cuci tangan itu yang artinya sekarang masih banyak tersedia. Jadi itu yang lebih efektif, karena dengan sebenarnya sudah kayak sabun cuci piring itu kalau sudah terkena dengan virus itu mati virusnya. Tapi untuk kita ya sabun cuci tangan, karena saya lihat ini kurang, bahkan sudah tidak ada alkohol yang sanitizer. Jadi
Jadi kita mencari dengan cara menyediakan kayak gini mana tuh? tisu basah itu, Ya. itu pun juga sudah berkurang. Iya, tisu basah yang antiseptik itu sudah tidak ada. Jadi Ya itu jadi artinya dengan cara kayak ini sabun cuci tangan saja, setelah itu keringkan dengan tisu baru dibuang langsung ya. Itu yang lebih untuk kita yang orangnya yang mobilnya kemana-mana. Kayak itu. Nah, kita nggak bisa sih tinggal di rumah. Iya. Kalau ranah untuk polisi nggak bisa tinggal, Pak. Nggak bisa. Karena